Saya tadi jam 3 sore ditelepon oleh Ibu Gubernur Jawa Timur menanyakan tentang beberapa perkembangan langkah strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan untuk pencegahan COVID-19. Saya sudah laporkan lengkap tentang beberapa langkah yang kita lakukan. Kerjasama yang luar biasa kita lakukan dengan Kapolres beserta seluruh pasukan, dengan Komandan Kodim beserta seluruh pasukan, dengan semua stakeholders di kabupaten ini sudah saya laporkan kepada Gubernur. Alhamdulillah Gubernur juga mendukung beberapa langkah yang akan kita lakukan, termasuk di dalamnya yang kita laporkan tentang kemungkinan kita melakukan masivitas langkah sampai ke desa-desa. Orientasi dan targetnya adalah untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Kabupaten Pamekasan terhadap kemungkinan beredarnya COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Baru kemudian Gubernur menyampaikan tentang beberapa usulan dari para tokoh, para alim, usulan tentang lockdown Madura. Gubernur meminta pendapat kepada saya, termasuk memungkinkan ke bupati-bupati yang lain di Madura dan di Jawa Timur. Baru kemudian setelah itu sekitar jam 19 Gubernur melakukan rapat bersama dengan Kapolda, bersama juga dengan Pangdam 5 Brawijaya dan beberapa stakeholders yang lain. Keputusannya belum ada keputusan tentang lockdown di Madura. Sekarang dalam pengambilan keputusan itu mesti melihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya adalah sudut pandang melindungi masyarakat di Madura, yang kedua sudut pandang ekonomi, yang ketiga sudut pandang stabilitas, yang keempat sudut pandang kesejahteraan dan kemakmuran. Dari sudut pandang itu perlu juga dihitung bersama-sama. Semuanya perlu menghitung. Nah, karena ini dihitung, baru kemudian besok jam 10 pagi masih akan ada rapat bersama dengan seluruh bupati se-Jawa Timur, bersama juga Kapolda, bersama juga Kapolres dan Dim seluruh Jawa Timur. Keputusannya belum ada. Tetapi dalam mengambil keputusan, pemerintah itu harus melihat dari semua aspek. Setelah dihitung seluruhnya, baru kemudian akan diambil keputusan. Kalau kemudian ada isu yang mengatakan bahwa lockdown Madura itu wah, belum ada keputusan. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang tentang langkah yang dilakukan oleh kita di kabupaten ini menutup beberapa ruas jalan dalam rangka psychological distancing ini dilakukan dalam rangka mengedukasi, mentransformasi tentang pentingnya menjaga jarak, tentang pentingnya kita menjaga diri, tentang pentingnya waspada terhadap kemungkinan beredarnya COVID-19 di Madura, di Pamekasan. Alhamdulillah Kapolres kita bekerja cepat dan tim kita bekerja cepat, gugus tugas kita juga bekerja cepat. Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan secara pasti kepada masyarakat. Kita di Kabupaten Pamekasan sekarang bergandengan tangan bersama-sama. Alhamdulillah medianya juga mendukung untuk kemudian tidak membuat keadaan gelisah, masyarakat tenang. Tetapi di tengah-tengah masyarakat yang tenang, kita bekerja dengan sungguh-sungguh bersama-sama
untuk memberikan perlindungan dan kepastian tentang beberapa langkah yang kita lakukan. Sebagian rencana yang akan kita lakukan adalah, diantaranya adalah memberikan disinfektan di beberapa lokasi-lokasi. Ini sudah dilakukan. Nanti akan kita terus semakin genjot langkah ini. Psikologi distancing ini adalah program bersama pemerintah provinsi, bersama pemerintah kabupaten, bersama dengan Kapolda, Kapolres, Dandim, Pangdam 5 Udayjaya, bersama-sama untuk seluruhnya orientasinya adalah untuk memberikan edukasi menjaga jarak, bahwa peredaran COVID-19 ini bisa saja beredar cepat dan bisa saja beredar lambat, tergantung dari bagaimana kita semuanya menjaga jarak dengan para pihak dan tidak tidak ikut hadir bersama-sama dalam kerumunan beberapa tempat. Nah, ini caranya, sebagian strategi yang digunakan ya ini psikologi distancing ini. Oke ya? Pak, tadi bener nggak surat dari Basra itu, Pak? Surat dari Basra. Jadi surat itu banyak yang masuk ke gubernur, yang masuk ke saya juga banyak. Ada dari pesantren, ada dari Basra, ada dari Auma, ada dari NU, ada dari macam-macam surat yang masuk ke kita. Untuk lockdown, Pak? Untuk melakukan lockdown. Surat banyak. Jadi suratnya yang bermacam-macam. Ada yang minta juga tidak lockdown. Macam-macam suratnya. Dari beberapa itu kita apresiasi semuanya, kita tampung semuanya, kita rapatnya untuk kemudian mencari solusi terbaik untuk seluruh masyarakat di Madura, di Pamekasan. Pak, besok rapatnya lewat online apa bertemu langsung, Pak, di Surabaya? Nah, itu rapatnya nanti video conference. Oke ya? Pak, di masyarakat sedang beredar katanya pasar akan dilakukan penutupan, Pak, hari Senin. Ini sedang beredar di masyarakat, Pak. Mungkin bisa diluruskan biar nggak terjadi keresahan. Nah, itu tidak akan ada penutupan. Kita akan melakukan beberapa langkah pengamanan. Di antaranya, insya Allah mudah-mudahan segera di semua pintu masuk ke pasar disiapkan tempat cuci tangan. Di semua pintu masuk ke pasar disiapkan disinfektan. Setiap orang mau masuk ke pasar sudah melewati ruang atau tempat yang di situ disemprot semuanya, cuci tangan dulu, baru masuk ke pasar sudah aman. Pulang juga akan kita buat begitu. Artinya apa? Masyarakat gak usah gelisah, masyarakat gak usah panik. Saya, Kapolres, Dandim, Sekda, Pak Wabub, beserta satuan tugas akan bekerja cepat, memberikan yang terbaik. Jadi gak usah panik, tetap tenang. Tapi harapannya akan lebih baik. Kalau tidak sangat penting, mendingan tinggal di rumah saja. Kenapa? Anjuran ini kita sampaikan untuk kemudian memastikan bahwa kita tidak tertular atau kita tidak menularkan COVID-19 ke tetangga, ke teman, ke saudara, dan seterusnya. Jadi kita ini sekarang sedang bergandengan tangan betul. Kita sekarang sedang solid untuk memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat di Pamekasan. Pak, ada pertanyaan teman belum dijawab, Pak. Datangnya pemudik yang tengah malam di terminal menyebus, antisipasinya bagaimana, Pak? Jadi yang tadi kita habis rapat juga, kita sedang merancang kalau tentang beberapa pemudik yang datang ke Pamekasan, ini kita juga data semuanya, kita pantau semuanya. Kita tes suhu badannya, kita juga akan pantau perkembangannya. Artinya apa? Beberapa langkah jelas yang kita lakukan, memantau orang datang, terus kemudian mengedukasi, termasuk yang sekarang ini physical distancing yang kita lakukan ini, tahapan termasuk pasar yang akan disemprot disinfektan, orang mau masuk mau keluar, cuci tangan dulu sebelumnya. Ini semua kita lakukan. Ya, orang datang ke Pamekasan sudah ada datanya, lengkap datanya yang kita miliki. Alhamdulillah, data yang kita miliki sementara ini semuanya sehat. Ya, semuanya sehat. Saya juga minta kepada seluruh teman-teman media, wartawan, ya jaga kesehatan. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan Pamekasan juga aman dari COVID-19. Tetapi tidak hanya amin, cuci tangan, terus kemudian kalau dari lapangan begini, baju yang kita pakai ya dilepas, baru kemudian mandi, biar tetap sehat. Oke ya?
Oke ya. Ya. Terima kasih.